jadi supaya kita tahu, inilah uraian nasab para habaib Ba'alwi dan uraian nasab Wali Songo. Ternyata Wali Songo dan para Ba'alwi ini mereka bersaudaranya di mana? Mereka bersaudaranya satu datuk di Imam Muhammad Shahib Mirba. Nah saudara, nah baik, nah pertanyaannya sekarang, kenapa kok yang Wali Songo datuknya nisbahnya ke Asmat Khan? Asmat Khan itu terkenal di India, saudara. Sampean pernah dengar nggak? Di pondok-pondok itu diajarkan kitab namanya Sulamut Taufik. Ya, tahu gue? Ono kitab jenenge Sulamut Taufik. Iya baga. Iku sengaran Ba'alawi nih. Jadi lamun toh santri-santri nganggep Ba'alawi ku gagal, sanadmu patah kabeh. Dan kamu harus tahu semua pondok mengajarkan kitab itu. Dan yang nyarai kiainya para kiai di Nusantara, Romo Kiai Nawawi Al-Bantani. Jadi lamun toh kowe gagalne Ba'alawi, patahlah ngaji kita semua. Bahwa beliau mengatakan innal qalam ahadul lisanaini lil insan. Ada bin Sahab sampai saat ini nasabnya belum dikeluarkan, ada yang ngaku Segaf belum dikeluarkan, ada yang ngaku Al-Idrus belum dikeluarkan. Kenapa? Karena belum terdata. Karena banyak yang nyebarkan, yang ke Irian, yang ke Papua, yang ke Sulawesi. Nah sedangkan kantor lembaga nasabnya di Jakarta. Kalau nggak ketemu, jangan salahin Robito. Robito bukan lembaga politik, Robito bukan lembaga cari duit, enggak. Robito itu mendata nasab sesuai fakta dan data. Nah Anda boleh lihatlah, tanyakan nanti di luar pengajian ini, banyak habaib sampai sekarang yang belum bisa terima nasab dari Robito, khususnya yang datang dari Irian, dari Kalimantan, Sulawesi, Aceh. Bukan ditolak, bukan, perlu diverifikasi. Nah itulah sebabnya Robito sulit memverifikasi nasab yang Wali Songo yang di bawah nih. Kenapa? Karena memang tradisi keturunan Wali Songo, mereka nggak mau nasab ini disebar-sebar. Nasab ini nggak boleh banyak diketahui orang. Takut-takut kalau nanti ada yang mencuri nasab, cukup diketahui oleh mereka-mereka secara turun-temurun, saudara, dengan pengakuan daripada kesultanannya. Nah, cuman kondisi sekarang sudah berbeda. Yang bukan tuh bagus ngaku tuh bagus, akhirnya mereka masuk curi nasab, dan gawatnya lagi apa? Mereka rubah silsilahnya Wali Songo. Sahabat sekalian, mari kami mengajak pada Anda sekalian untuk sama-sama kita yuk berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Oktober nanti. Insya Allah aman, nyaman, biaya terjangkau. Bersama Prawira Travel. Hubungi nomor telepon yang berjalan di bawah ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang banyak untuk berkesempatan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW untuk umrah, salat di Raudah, dan salat di depan Ka'bah, sahabat. Salat di Hijr Ismail, bermunajat di depan Ka'bah. Insya Allah. Dari Al-Faqih Muqaddam itu melahirkan tidak kurang dari 75 leluhur Ba'alwi. Hampir semua ada di Indonesia. Ini marganya. 75 leluhur ini 75 marga ya ikhwan. Sementara dari Ammul Faqih itu melahirkan tidak kurang dari 15 leluhur Ba'alwi. Yang salah satunya adalah Asmat Khan. Nah, Asmat Khan inilah yang akhirnya melahirkan para Wali Songo. Ini saya sudah jelaskan dari tahun 2015 ini ya ikhwan. Nah, makanya kalau Anda baca buku saya yang berjudul FPI Dialog Amar Ma'ruf Nahi Munkar, saya cantumkan di sana nasab Wali Songo secara lengkap sampai kepada Pangeran Yusuf atau yang tadi disebut Maulana Yusuf oleh Kiai Qurtubi, saudara. Sampai di situ itu nasab tercatat, saudara. Nah, jadi supaya kita tahu, inilah uraian nasab para habaib Ba'alwi dan uraian nasab Wali Songo. Ternyata Wali Songo dan para Ba'alwi ini mereka bersaudaranya di mana? Mereka bersaudaranya satu datuk di Imam Muhammad Shahib Mirba. Nah, saudara. Nah, baik. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kok yang Wali Songo datuknya
nisbahnya ke Asmat Khan. Asmat Khan itu terkenal di India, saudara. Nah, bukan di Yaman. Di Yaman waktu itu belum lahir itu Asmat Khan, saudara. Nah, jadi ceritanya datuknya Asmat Khan ini dari Yaman, mereka menjadi pedagang, saudara, di mana mereka melakukan perjalanan tijarah dari mulai Jazirah Arabia lewat Irak, saudara, lewat Iran, Afghanistan, sampai mereka tiba di India. Dan mereka di India, saudara, menyebarkan Islam yang dikenal dengan nama Sultan Abdul Malik, saudara. Sultan Abdul Malik ini datuknya Wali Songo. Dia sebarkan Islam di India. Kemudian dia punya anak, punya keturunan, saudara. Nah, kemudian orang-orang menjuluki mereka ini Asmat Khan. Kita kalau dengar Khan itu biasanya dari mana? India. Ada Salman Khan, Shahrukh Khan. Nah, Khan dari mana? India. Nah, kok ada Wali Songo bisa dari India? Bukan dari India asalnya dari Hadramut. Datuknya hijrah ke India. Di India mereka menyebarkan Islam. Makanya keluarga mereka disebut Asmat Khan. Asmat dari kata azim, keluarga yang besar, keluarga yang agung, keluarga yang suci, saudara. Jadi orang-orang India memuliakan mereka. Nah, dulu kan India Pakistan masih satu, ya ikhwah. Nah, dulu India Pakistan masih jadi satu. Bahkan dulu Kesultanan Islam akhirnya berkuasa di India seluruhnya, ya ikhwah. Nah, namun pada akhirnya India terbelah dua, yang Islam mendirikan negara Pakistan, yang Hindu tetap bertahan dengan negara India. Saya tidak cerita soal perpecahan itu, tapi Asmat Khan ini adalah keluarga Baalwe yang populer di India dan turun menurun. Dan nagomnya masih ada sampai sekarang, ya ikhwah. Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, dari India anak keturunan mereka menyebar. Satu, mereka berdagang ke Malaka. Malaka kan dulu tempat perdagangan. Semua dagangnya di Malaka, Malaysia, ya ikhwah. Nah, dari Malaka ini mereka menyebar. Ada yang ke Filipina, di Mindanao sana. Makanya di Mindanao sana ada Kesultanan Mindanao. Tahu siapa nama sultannya? Sarif Kabungsuan. Pakai sarif, ya ikhwah. Sarif Kabungsuan. Kenapa? Karena mereka tuh satu tali dengan Asmat Khan, ya ikhwah. Jadi mereka itu bikin, ada Kesultanan Mindanao, ada Kesultanan Sulu, ada juga Kesultanan Brunei, saudara. Jadi mereka ini menyebarkan Islam di Filipina, Brunei, Malaysia, dan mereka banyak jadi sultan, ya ikhwah. Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, dari Malaka ini pula lah ada yang terjun ke Pulau Tanah Jawa. Kalau saya sebut Pulau Jawa, maksudnya dari ujung kulon Banten sampai ke Banyuwangi sana, saudara. Bahkan sampai ke Madura. Nah, Tanah Jawa ini, saudara, dulu menjadi garapan para Wali Songo. Kenapa? Karena di antara pulau-pulau yang ada di Indonesia, yang paling padat itu Pulau Jawa, ya ikhwan. Bahkan dulu pusat pemerintahan juga kan di Pulau Jawa, ya ikhwan. Apakah itu dari mulai kerajaan Majapahit, sebelumnya Singosari sampai Sriwijaya, ya ikhwan, yang kekuasaannya sampai ke Palembang sana dan seterusnya. Nah, jadi mereka lah yang menyebarkan Islam di Tanah Jawa, ya ikhwan. Itu satu keluarga semua. Sarif Kabungsuan yang ada di Mindanao, Filipina Selatan, keluarga Kesultanan Mindanao, Kesultanan Sulu, sampai Kesultanan di Tanah Jawa, semua satu pongko, yaitu daripada keluarga besar Asmat Khan. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Nah, lalu bagaimana kalau yang Baalwi, saudara? Yang Baalwi, yang habaib dari Hadramut ini, saudara. Nah, yang dari Hadramut, yang 75 leluhur, mereka juga rame-rame berdagang. Nah, tapi saudara, mereka tidak tinggal di India. Mereka juga tidak keliling Irak dan lain sebagainya. Nah, mereka menggunakan jalur laut, berlayar sampai mereka tiba di Aceh. Nah, mereka mulai tiba di Aceh, kemudian cari tempat yang layak, dan mereka temukan Palembang. Palembang itu tempat kumpulnya habaib dari yang 75 leluhur, saudara. Nah, termasuk Habib Utsman bin Yahya, pertama terjunnya ke Palembang, saudara, datuknya. Nah, dari Palembang mereka menyebar. Ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Sulawesi, ada yang ke Irian, saudara. Nah, mereka nyebar ke seluruh tanah-tanah Jawa di sana, saudara. Nah, jadi kenapa saat itu mereka lebih banyak nyebar
yaitu ke Kalimantan, Sulawesi dan Irian, karena Pulau Jawa ini udah banyak digarap pada Wali Songo, saudara. Di mana-mana udah pada masuk Islam, saudara. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur udah jadi negeri Islam semua. Nah, mereka mencari tempat-tempat yang masih belum tersentuh Islam. Makanya ada yang masuk ke Sulawesi seperti guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, saudara, yang membangun Al-Khairat hampir 1.500 sekolah yang ada di wilayah Indonesia Timur. Belum lagi saudara-saudaranya Habib Utsman bin Yahya, saudara, yaitu Habib Hasim yang menyebarkan Islam di Kalimantan. Sampai ada satu juga pangeran kerajaan Kalimantan Timur, saudara, kerajaan Kutai setelah Islam, itu juru agamanya dan pangerannya adalah dari keluarga besar bin Yahya, ya ikhwan. Nah, disitulah menyebar. Jadi artinya apa? Artinya Ba'alwi ini baik yang dari Waridul Faqih maupun yang dari Ammul Faqih bahu membahu untuk mengislamkan Indonesia. Saya tanya, bagus tidak itu? Bagus, saudara. Enggak ada yang perlu diperdebatkan soal itu, saudara. Memang di kalangan ahli nasab ada perbedaan soal nasab asmatkan, saudara. Memang ada perbedaan, tapi perbedaan itu nggak bisa dijadikan dalil membatalkan nasab asmatkan, saudara. Enggak. Sementara para ahli sejarah, para mu'arrikh, saudara, hampir sepakat, sebagaimana disampaikan oleh Sayyid Muhammad Diya Syihab dalam tahqiqnya untuk kitab Samsudz Zahirah. Nah, dalam catatan tahqiqnya beliau sampaikan, saudara, nah, bahwa para ahli tarikh umumnya sepakat Wali Songo itu berasal dari asmatkan. Kalau mereka asmatkan, berarti mereka Ba'alwi. Kalau mereka Ba'alwi, berarti mereka keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Nah, sekarang baik, sudah tahu seperti ini. Mungkin ada yang mau tahu apa aja sih leluhur-leluhurnya Ba'alwi nih, baik yang menurunkan Wali Songo maupun yang lainnya. Perhatikan dalam kitab Aswaja yang saya buat, ya kawan, menyoroti Wahabi dan Syiah. Di kitab ini saya sudah uraikan semuanya, ya kawan, di halaman 215. Nah, perhatikan baik-baik. Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi menurunkan para imam yang merupakan para datuk dari marga-marga habaib. Antara lain ada 7, di sini saya sebut bukan 75 lagi, 95. Di sini yang saya sebutkan ada 95. Yang 75 ini yang nyebar di Indonesia, ya ikhwan. Nah, di antaranya apa? Saya bacakan aja sebagian. 1. Abu Numay, 2. Az-Zahab, 3. Az-Zib, kemudian 4. Al-Attas, 5. Al-Idrus, 6. Al-Bahar, 7. Al-Baiti, 8. Al-Bar, 9. Al-Barahim, 10. Al-Barakat, 11. Al-Barum, 12. Al-Barakbah, 13. Al-Batah, 14. Al-Buftaim, 15. Al-Ghaidi, kemudian 16. Al-Ghumri, 17. Al-Ghusn, 18. Al-Habshi, 19. Al-Haddar, 20. Al-Hadi, 21. Al-Hamadun, 22. Al-Hamid, 23. Al-Hindwan, 24. Al-Hiyid, kemudian 25. Al-Jazira, 26. Al-Jufri, 27. Al-Junaid, 28. Al-Jailani, 29. Al-Kaf, 30. Al-Qadat, kemudian bukan Al-Haddad, ya, lain lagi, Al-Qadat, saudara. Kemudian 31. Al-Qirishah, ya, 32. Al-Khamur, 33. Al-Khaneman, 34. Al-Khirid, 37. Al-Khun, 36. Al-Madikik, 37. Al-Mahdi, 38. Al-Maknun, 39. Al-Marzak, 40. Al-Masilah, 41. Al-Mashhur, 42. Al-Muallim, 43. Al-Mudhir, 44. Al-Mugabir, 45. Al-Muhdar, 46. Al-Munawwar, 47. Al-Musawa, kemudian 48. Al-Musayyakh, 49. Al-Mutahhar, 50. Al-Ghadi, 51. Al-Gadri, 52. Al-Gutban, 53. At-Taha, 54. Al-Wahd, 55. Ar-Rakhilah, 56. Ar-Rawsan, 57. Ar-Rudai, 58. Ar-Rus, 59. As-Sakran, 60. As-Segaf. Kemudian ini disusun berdasarkan abjad, ya. Ntar ada yang tanya, kok As-Segaf adanya belakangan? Berdasarkan abjad, yang A dulu baru yang B, begitu. Jangan ntar As-Segaf protes, ya, ini kok As-Segaf yang justru kakak paling tua kok jadi ditaruh belakang ini. Nah, jadi jangan protes dulu As-Segaf, ya. Al-Habsyi juga karena hak, ya kita taruh di hak, ya kawan. Baik, selanjutnya saudara, ada 61 As-Sirri,
62 As-Safi, 63 As-Salabiyah, 64 As-Sabsabah, kemudian 65 As-Syambal, 66 As-Syatiri, 67 As-Syaikhan, 68 As-Syili, 69 Az-Zahir, 70 Ba'agil, 71 Baharun, 72 Bahasan, 73 Bahusain, 74 Bajahdab, 75 Basyeban. Nah, ini Basyeban ini Jawa Timur banyak saudara, kiai-kiai yang dia punya nasabnya Basyeba. Nah, tentunya saudara ini nasab-nasab yang saya sebutkan ini saudara sesuai dengan data-data yang ada dari kitab nasab. Kemudian yang berikutnya lagi 76 Basmele, 77 Ba'umar, 78 Balghis, 79 Bilfagi, 80 bin Hamid. Al-Hamid dengan bin Hamid beda itu. Ada bin Hamid. Kemudian 81 ada bin Harun, 82 bin Hashim, 83 bin Ibrahim, 84 bin Ismail, 85 bin Jindan, 86 bin Sahil, 87 bin Sumaiton, 88 bin Syaikhan, 89 bin Syihab. Bin Syihab belakangan lagi. Yang ke-89 ya kawan. Nah, karena S kan belakangan. Nah, kemudian 90 bin Yahya. Nah, bergandengan lah tuh bin Syihab bin Yahya ya. Abah Umi itu Muhammad ya. Baik, berikutnya 91 Fad'ak, 92 Jamalul Lail, 93 Maulad Dawilah. Maulad Dawilah paling tua ini. Nah, namanya di nomor 93, 94 Maula Khailah, saudara. Dan 95 Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi kita bisa lihat itu yang keturunan daripada Walidul Faqih. Ada 95, kurang lebih ada 75 yang mereka ada di Indonesia. Bahkan perlu dicatat ya kawan, ada beberapa marga habaib di Yaman udah nggak ada lagi. Jadi kalau ke Yaman nggak ada ini marga. Kenapa? Karena datuknya semua dulu udah hijrah ke Indonesia. Di antaranya Barakbah di Yaman udah nggak ada. Bafaraj di Yaman udah nggak ada ya kawan. Jangan-jangan ntar orang Yaman bingung, ini marga dari mana nih? Karena mereka udah hijrah ke Indonesia, berkembang biak di Indonesia. Kira-kira jelas ya? Nah sekarang yang berikutnya saudara, itu tadi dari Walidul Faqih yang nomor 1. Sekarang dari Ammul Faqih yang nomor 2 saudara. Nah dari Ammul Faqih setidaknya saudara yang tercatat ada 20 leluhur. Yang tercatat di situ yang kita tulis ada 15. Ini 15 yang banyak di Indonesia bersebar ya ikhwan. Nah totalnya mereka kurang lebih ada 20-an, kurang lebih. Nomor 1 Aidid. Aididnya pakai D ya, bukan pakai T. Aidid pakai T. Ada Aidid pakai dal. Beda tuh. Tahu bedanya gak? Aidid pakai T PKI. Ya, Aidid pakai dal habaib. Jangan ketuker ya. Jangan ketukar, ntar jangan dibilang habaib Aidid, wah tuh turunan Aidid semua tuh. Kira-kira jelas ya. Yang kedua ada Al-Adilala. Nah ini menarik, ada Adilala. Ini gaya-gaya India nih, saudara. Al-Adilala, keturunan memang banyak di India ya ikhwan. Kemudian yang ketiga Al-Auhaj, yang keempat Al-A'yun, yang kelima Al-Babtin, yang keenam Al-Baiti. Al-Baiti ada yang Walidul Faqih, ada yang Ammul Faqih. Yang ketujuh Al-Bid, yang kedelapan Al-Haddad. Nah, Al-Haddad di sini nih, saudara. Nah, Al-Haddad. Yang kesembilan At-Ta'wil, yang kesepuluh Azmat Khan. Ternyata Azmat Khan sama Al-Haddad satu datuk gitu. Satu, sama-sama dari Ammul Faqih. Al-Haddad nggak masuk dalam kelompok yang tadi, masuknya Ammul Faqih. Kemudian yang berikutnya lagi saudara, yang ke-11 Ba'bud, yang 12 Bafaraj, yang ketiga Bafaqih, yang ke-13 ke-14 Bahasan, yang ke-15 Bahasin, yang ke-16 Basurrah, yang ke-16 Basukuta, yang 18 bin Hashim, yang ke-19 bin Sumaid. Habib Bahar bin Sumaid ya ikhwan. Semua orang Indonesia bilangnya bin Smith ya ikhwan. Sebetulnya bin Sumaid. Orang kalau dengar bin Smith dianggap jangan-jangan dari Eropa nih. Iya dari Inggris nih. Dipikir bangsa Smith ini ya ikhwan. Udah gitu rambut pirang lagi. Oh jangan-jangan ini dari Eropa nih. Enggak, bin Smith itu satu pongkol tuh. Bin Smith, Al-Haddad, Basurrah sama Azmat Khan, satu pongkol. Dan yang ke-20 bin Thohir, saudara. Nah ini semua yang saya sebutkan barusan, ini banyak yang menyebar di Indonesia. Alhamdulillah. Jadi pokok persoalannya bukan itu.
Persoalannya sekarang banyak yang bukan habaib ngaku habib. Saudara, di Sukabumi ada orang namanya Hendra, ganti nama jadi Haidar Sahab. Ini kejadian namanya Hendra, saudara, tahu-tahu ujung-ujungnya berubah jadi Haidar, pakai bin Sahab lagi. Astagfirullahaladzim. Jadi nggak usah kaget kalau ada orang bukan Tubagus ngaku Tubagus, ada orang bukan turunan Wali Songo ngaku turunan Wali Songo, ada orang bukan Asmat Khan ngaku Asmat Khan, ada orang bukan Ba'alwi ngaku Ba'alwi, ada orang bukan Alatas ngaku Alatas, saudara, bukan Asegaf ngaku Asegaf. Nah, yang pemalsu nasab semacam ini harus kita perangi bersama. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Iya, jadi bukan jadi kalau ada Asmat Khan yang palsu diserang, bukan Asmat Khan-nya yang diserang, saudara. Karena memang ada beberapa orang yang palsu, yang mereka bukan Asmat Khan, mereka ngaku-ngaku sebagai Asmat Khan. Supaya apa? Supaya mereka bisa mencuri nasab Wali Songo untuk dirinya, saudara. Ini berbahaya. Nah, saya mau sedikit berikan faedah tadi menarik yang Buya Qurtubi sampaikan. Kenapa sih ayah beliau, datuk beliau pesan kepada keturunannya, ini nasab jangan diumum-umumin, kalau perlu nih itu bagus jangan dipakai. Saudara, dari keluarga besar Wali Songo ini memang sejak awal dulu sampai saat ini mereka tidak punya lembaga nasab dulu. Nah, kenapa mereka tidak punya lembaga nasab? Karena nasab Wali Songo itu digagak di kesultanan, ya ikhwan. Semua Sunan Gunung Jati itu di Kesepuhan Cirebon, saudara, itu digagak nasabnya. Kesultanan Banten digagak nasabnya. Nasab itu turun temurun, dan pihak kesultanan sendiri punya ahli nasab yang mencatat. Pertanyaannya, kenapa tidak dipublikasi? Karena dulu para Wali Songo dan keturunannya khawatir kalau nasabnya dipublikasi nanti dicuri orang. Maksudnya dicuri orang begini, ada orang lihat nih nasab Wali Songo, oh nasabnya begini, dia bikin nasab, dia sambungin dia ke tengah-tengah, dia sambung ke tengah-tengah, oh saya dari Maulana Yusuf juga, sebenarnya Maulana Yusuf ini punya anak juga yang namanya Anu, ini dikarang-karang, saudara, nanti seolah-olah dia keturunan daripada Sultan Hasanuddin. Ini terjadi, saudara, banyak yang mencuri nasab, saudara. Nah, dulu para habaib begitu juga, sama, saudara, pada awal datang. Cuma bedanya habaib ini memang dari Hadramut itu sudah punya lembaga nasab. Asmat Khan itu kalau di Hadramut ada, sampai Sultan Abdul Malik ada catatannya, ya ikhwan. Ini yang kita sebut tadi ini semua ada. Nah, begitu pindah ke Indonesia, yang turunan habaib, banyak turunan habaib ini rame-rame mereka memindahkan lembaga nasab dari Hadramut ke Indonesia. Ada yang terdata, ada yang tidak terdata. Enggak semua terdata, ya ikhwan. Ada orang dia ngaku Al-Idrus dari dari Aceh. Satu kampung Al-Idrus semua. Udah khobar mustafid. Tapi mereka mendatangi Robito nggak berani mengeluarkan nasab karena tidak ada data. Bukan menolak nasab, bukan. Menolak nasab dengan nggak berani mengakui beda tuh, ya ikhwan. Nah, kami mau cek dulu, kami mau periksa dulu nasab ini. Kalau nanti kami periksa benar ada datanya, baru kami bisa keluarkan nasab. Kalau enggak. Ada bin Sahab sampai saat ini nasabnya belum dikeluarkan, ada yang ngaku Segaf belum dikeluarkan, ada yang ngaku Al-Idrus belum dikeluarkan. Kenapa? Karena belum terdata. Karena banyak yang nyebarkan, yang ke Irian, yang ke Papua, yang ke Sulawesi. Nah, sedangkan kantor lembaga nasabnya di Jakarta dari zaman Belanda dulu, saudara. Enggak semua bisa melapor, enggak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan zaman medsos, mau beranak di ujung hutannya Papua juga bisa ketahuan. Dulu kan enggak ada. Nah, kadang-kadang kabar itu lambat, ya ikhwan. Kadang-kadang Robito lihat, oh iya ada namanya Fulan, ini memang dulu ke Papua, tapi setelah itu hubungan kami putus. Kami nggak tahu nih dia kawin nggak di sana, dia punya anak nggak di sana. Tahu-tahu sekarang datang turunannya yang keempat, ngaku cucunya. Kan mesti diperiksa. Saya bin A, bin B, bin C, ya bin Fulan itu yang ada di sana. Nah, Robito mesti buktiin, betul gak dia anaknya si A, betul gak si A anak si B, betul gak si B anak si C, betul gak C itu anak Habib yang tercatat itu. Ini yang jadi masalah. Kalau nggak ketemu, jangan salahin Robito. Robito bukan lembaga politik, Robito bukan lembaga
cari duit. Enggak, Robito itu mendata nasab sesuai fakta dan data. Nah, Anda boleh lihatlah, tanyakan nanti di luar pengajian ini, banyak habaib sampai sekarang yang belum bisa terima nasab dari Robito. Khususnya yang datang dari Irian, dari Kalimantan, Sulawesi, Aceh, bukan ditolak, bukan. Perlu diverifikasi. Nah, ada beberapa yang diverifikasi ternyata ketemu. Contohnya Habib Zaki Al-Idrus Pacitan waktu itu pernah jadi masalah awal ya. Al-Idrus di daerah Pacitan awalnya nggak diakui. Robito nggak ngakui, Nakobatul Asraf nggak diakui, tapi diverifikasi, diselidiki di mana kubur kakeknya, di mana kubur datuknya, dicari orang paling tua yang pernah ngalamin dulu, dicari nisannya, dicari kuburnya. Setelah terverifikasi baru diakui sebagai Al-Idrus ya ikhwan. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, itulah sebabnya Robito sulit memverifikasi nasab yang Wali Songo yang di bawah nih. Kenapa? Karena memang tradisi keturunan Wali Songo, mereka nggak mau nasab ini disebar-sebar. Nasab ini nggak boleh banyak diketahui orang. Takut-takut kalau nanti ada yang mencuri nasab, cukup diketahui oleh mereka-mereka secara turun-temurun, saudara, dengan pengakuan daripada kesultanannya. Nah, cuman kondisi sekarang sudah berbeda. Yang bukan tuh bagus ngaku tuh bagus, akhirnya mereka masuk curi nasab. Dan gawatnya lagi apa? Mereka rubah silsilahnya Wali Songo. Ini yang paling gawat, saudara. Wali Songo sebagai keturunan dari keluarga Asmat Khan Ba'alawi, saudara, itu para mu'arrikh setuju, sepakat, tidak ada masalah. Hanya ada sedikit perbedaan di antara ahli nasab, no problem, saudara. Tapi begitu Wali Songo diubah, Wali Songo bukan Ba'alwi, diubah dia jadi Kazimi atau jadi Bukhari atau jadi Musawi, berantakan itu nasabnya ikhwan. Ini sama juga apa? Kesian Wali Songo yang sudah berjasa mengislamkan Indonesia, saudara, diobok-obok nasabnya sama para begal nasab. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Justru Wali Songo sebagai Ba'alwi itu datanya lebih kuat dibandingkan Wali Songo sebagai Musawi, Kazimi, Bukhari atau Jailani, saudara. Nah, ini udah ngawur. Ini namanya mengubah nasab. Nggak boleh ngubah-ngubah begitu ya, pantas saja. Barusan Buya Qurtubi ngamuk menca-menca. Jadi kelihatannya Buya Qurtubi sekarang mesti saya panggil, saudara, Asy-Syaikh Kiai Haji Tubagus, Buya Ahmad Qurtubi Jailani. Kenapa? Kalau yang asli nggak pakai, yang palsu rame-rame pada pakai. Jangan sampai nanti begitu yang masuk pada jadi Tubagus yang asli dipalsuin semua. Akhirnya jadi mantan Tubagus. Jadi sama mantan Habib Kiai. Nah, ini kenapa? Kenapa beliau tadi marah? Ya karena udah kelewatan. Mereka ngobok-ngobok nasab kesultanan. Jangan diobok-obok. Saudara, itu nasab Wali Songo udah bagus. Bahkan di Samsud Zahira ditahqiq daripada Sayyid Dia Syahab udah diakuin. Udah bagus. Udah cakep tuh, udah nggak ada keributan tuh, saudara. Makanya dari tahun 2000-an dulu saya punya buku Dialog Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Saya muat nasabnya, silakan Anda buka. Kalau saya muat itu nasabnya berarti saya ngakuin nggak tuh? Ngakuin. Saudara, saya tulis, saya akuin. Iya, ini kita jaga. Kalau ada yang nggak mau ngakui, nggak apa-apa, nggak usah bikin ribut ya, ikhwan. Nah, apalagi nasab Wali Songo diobok. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak?